Nah, Tiga coba itu pembina. Tante Lana, Lana Iya, sih yang mana ya? Lana Lana tuh. adik Bu Venon. Nah. Venon Pamaraya. Oh, justru Kak Peron itu kan dulu kan kaderisasinya angkatan kedua. Yang ini kan yang di BKKBN kan? Ibu itu, Oh, nggak tahu Pak saya. Lana. Oh, mungkin di bawahnya lagi adiknya. Ya. Nanti gini, Depo. Kalau bisa itu dengan pembina pendampingan itu, ya Pak Yan. Kalau Kak Erni enggak ada Saya- dampingnya. Saya mau memberikan suatu masukan buat kalian, ya sekalipun saya ini bukan pendamping, ya saya di sini kan ya membantu pastor lah Pastir, gitu ya. pastor amatir. Nah, pastor amatir betul. Jadi mungkin apa yang baik pernah saya alami, juga saya mau berbagi. Dan saya melihat tantangan OMK Challenge. sekarang. Jadi OMK ini kan sebenarnya suatu generasi yang perlu dipersiapkan. Sekarang mereka itu kehilangan. Jujur saya melihat banyak kehilangan mereka ini. Bahkan ibaratnya mereka ini bingung mau kemana dengan tantangan Betul. zaman yang begini. Betul enggak? Nah, sehingga kalian itu nanti artinya ada solusi. Jadi kita ini perlu membuat suatu konsep yang sesuai dengan zamannya kalian gitu. Tantangan sekarang itu kan selain tantangan rohani, ya, dimana banyak di luar sana orang yang tidak lagi menganggapkan bahwa ya Tuhan itu adalah segalanya. Ya enggak kan seolah-olah merasa diri kan ateis. Jadi ateis kan banyak orang ateis Atau kan. agnostik lah ya. Dia enggak ateis tapi agnostik. Dia enggak perlu ke gereja tapi percaya Tuhan. Percaya Tuhan. Nah, ini kan sudah ada pemikiran kayak begini. Pengikut Sehingga- Kristus tapi tak terima sakramen. Nah, itu kan Aneh. Jadi ini perlu kita tutupi gitu loh. Artinya kita ini luka sebenarnya, luka yang harus disembuhkan. Nah, kemudian kedua, Luka tuh ya. ya luka Berat itu, juga ya kalau pelayanan tuh ya. ya itu luka itu Pak, karena Luka kita batin ya. Iya, termasuk luka batin karena itu kan konsep dasar sebenarnya Pak Yan. Oh, Konsep iya. dasar itu Kristus adalah segala-galanya dalam hidup. Iya enggak? Cuman apakah kita itu bisa mengerti, memahami pikiran Kristus itu menjadi pikiran kita? Itu perlu pendalaman yang lebih. Nah, tidak setiap orang itu mau memasuki seperti itu karena orang itu kayak pinginnya mau instan. Ya Instan, itulah. gitu. Jadi hidup itu jangan instan. Nah, kemudian yang kedua nih Pak Yan. Kayak Pak Yan, ini tantangan duniawi adalah jasmani. Jasmani itu dia konsepnya bagaimana mereka dipersiapkan menjadi manusia mempunyai sumber Handal. daya yang handal. Baik sumber daya manusianya maupun finansialnya. Finansialnya artinya mereka itu punya keahlian, punya SDM yang kuat, yang nanti berguna, kemudian menciptakan suatu bisnis gitu loh. Nah, sehingga nanti mereka bisa menjadi seorang yang cerdas, yang kaya tapi bermoral gitu. Kayak Dan mereka, Yusuf dari Arimatea ya. ya, jadi ya seperti jadi mereka punya saya boleh muda, kaya gitu, tetapi saya rendah hati gitu loh. Tetapi saya bisa Sejahtera lah, menjadi jangan sejahtera. kaya lah ya. Ya, artinya kan gitu. Kan kita memberi motivasi. Jadi gitu konsepnya. Yang sekarang loh saya melihat pandangan yang sekarang kayak begitu. Ya, kita ndak muluk-muluk ya, arti kaya itu kan pengertian begini. Tapi boleh juga nanti kita ya. dengan pertemuan dengan pengurus-pengurusnya. Kalau memang Dibuat suatu konsep. Kayaknya ini Pak lebih baik untuk awal ketemu dengan para pembina dan moderator dulu. Boleh. Itu baru larinya ke kami. Oh, Jadi ano. itu ada jenjang, ada ininya, ada jenjang ada sistem Ya. komandonya, sistem bisa. komandonya. Kalau saya kan pada prinsipnya kan Ya. justru ketemu dengan OMK-nya maunya apa. Sebenarnya tuh persoalannya tuh OMK tuh yang ditanya tuh maunya apa. Kalau kami dulu tuh kan pembina kami tuh tanya maunya apa, bukan programnya apa. Makanya dialog itu penting. Kalau maunya apa OMK itu enak kita bisa buat programnya. Terkadang ini kan mengapa orang tua agak sulit menjadi pendamping? Ya kalau saya lihat sih kalau Bang Hendro tuh kalau pendamping itu dia all out lah. Mengapa sulit menjadi pendamping OMK? Karena yang pertama, ya kan, OMK tidak mau ngomong maunya apa gitu. Nah, ketika maunya apa kita data, apa yang maunya kita buat strukturnya, Ya, buat jadi datanya. memang Oh, saya mau di OMK itu senangnya kur, oke. Data dulu jejak pendapat semuanya. tuh, deh. Ya kan, di sini ada berapa lingkungan, Pak? Di sini kita itu dengan stasi itu 20. 20 lingkungan. Kemudian nanti di setiap
di setiap lingkungan itu ditunjuk satu koordinator OMK yang masuk di struktur lingkungan. Dulu kan udah, cuman nggak jalan juga ya karena dia tidak ngepek ke atas. Sama seperti itu. Memang dia bukan organisasi, tetapi dia dibuat dia organisasi. semi organisasi yang akhirnya tuh kita punya bro, ini kami mau ke lingkungan jadi anak-anak OMK di sana udah siap. Dia Nah, itu sebenarnya dia di organisasi ya, cuma di dalam pengawasan gereja gitu loh. Jadi Wajib. mereka itu dibuat leluasa, tetapi dalam suatu konsep Dia wajib. mempunyai batasan-batasan yang memang harus diikuti gitu bang. Saya pikir mungkin itu nanti itu mungkin Kita ketemu dengan inilah ketemu dengan mentornya. nanti Kalau pastor itu kan lebih begini, ini ada enggak, pastor juga memang pastor juga. enggak gini, ada konsepsi yang gini. Kalau pastor itu kan dia memang wajib mengayomi semua. Ya, tapi Dari mulai dalam perut sampai dengan yang sudah pergi ke sana tuh, api pencucian. Pencucian. Jadi memang kita agak konsepsinya itu kalau Pastor Lukas dulu itu ya kan. Tapi sampai kalau sekarang kan anunya akan mendampingi enak dia jiwa muda dia. Enak. Karena yang pertama itu Boleh ketika nanti, pastornya itu dia dekat dengan OMK, biasanya kemampuan dia untuk menarik OMK itu memang kuat. Tetapi itu tadi kita tuh harus paham di gereja itu ada layer-layer Pak. OMK itu dianggap layer yang akan menuju ke orang dewasa kan. Tetapi justru layer ini nih mengapa menjadi hilang whole? Karena ada itu tadi saya bilang pola asuh, pola didik, pola bina ya. Nah, ketika OMK tuh senang dia hadir di gereja, tantangan yang berikutnya itu kan apakah orang tuanya itu senang anaknya aktif di gereja? Ini mediasinya itu tidak mudah. Kami di komisi, kebetulan saya kan di komisi keluarga sekarang ya. Nah, kemarin kan kalau di sini udah ya mengadakan RTL-nya. Ada satu benang merahnya tuh sebenarnya apapun yang terjadi, mulai dari tingkat bina iman anak sampai biak rekat sampai OMK itu Masih ada waktu Kadek? Sampai jam berapa? Nggak apa-apa sih, yang penting kita udah ketemu ya. Nanti kan ketemu dimanapun kita bisa. Jadi gini aja konsepnya, kalau bisa nanti siapa yang mengundang nanti itu mengumpulkan apakah dari OMK? Jadi maksudnya ini tadi kan ketemu pembina dengan pastor, apaan mungkin di anu aja tentukan. Langsung dari Pak Oton aja nanti hubungi Bang Ucet biar enak. Pak Oton kan pastir nih. Bang Ucet atau Sebenarnya Pak begini. Oton yang hubungi pastor juga boleh. Karena kalau misalnya langsung dari info yang hubungi pastor agak susah waktunya jarang ketemu gitu Bang. Jadi gini, kalau sama Bang Ucet mungkin misalnya Pak Oton bisa hubungi Bang Ucet, nanti Ipo kasihkan nomor Bang Ucet. jadi posisi saya sebenarnya apa nih? Nggak, gini posisi Pak Oton ini kan gini. Ini perlu dipertanyakan masalahnya. Kan memang kalau di Kementerian Agama kan penyuluh kan. Betul. Sekarang kan mediator. Nah, jadi kan kita ini kan penyuluh ini kan memediasi. Nah, sebenarnya kekuatan yang ada di dalam OMK MRPD itu kan sangat kuat. Itu raksasa yang tertidur. Orang bilang gereja Katolik itu kan raksasa yang tertidur, termasuk OMK-nya. Ya kan program-programnya sudah optimal, cuman butuh yang namanya sustainable. Nah, perlu juga disampaikan dari generasi ke generasi. Ya kan? Makanya kayak misalnya Bang Beni lah ya. Pak Beni kan, dia selalu memikirkan yang lama kan. Tapi sebenarnya Bang Beni ini aktivis dulu waktu proses pembinaannya dengan Bang Hendro itu. Makanya biasanya mereka cari yang selevel yang itu, akhirnya bisa sinkron. Kan kita tahu, apa sih teknologi itu? Apa sih saya akhirnya tuh kan itu kan udah kedengaran kan, ada persoalan. Kan ini kan sebenarnya kan disampaikan oleh umat ke saya gitu kan. Nah, ini gimana mau mediasinya ini? Ya kan, sedangkan OMK ini ya kan membutuhkan yang namanya finansial untuk berjalan programnya. Nah, sedangkan misalnya dari konsep orang tua yang zaman aktivis zaman lama tuh menganggap OMK ini
tidak bisa diberikan tanggung jawab gitu kan. Mari kita ambil. Nah, ini kan ada konsepsi yang harus disamakan. Walaupun itu selentingan, itu dampaknya signifikan. Misalnya waktu di BMJ lah misalnya kan, saya di 1PU 10 Bengkayang kan, selentingan keras misalnya. Ini rasisme. Ya kan? Jadi jangan pikir apa yang kalian lakukan di sini, karena kita satu kuskupan ya, itu tidak berdampak bagi paroki-paroki lain. Itu diambil contoh gitu tuh, ya kan? Ah, contoh itulah yang diduplikasi di paroki lain itu. Kalau misalnya MRPD itu bukan sukses ya, sustainable membina OMK-nya, biasa duplikasi itu 5-10 tahun lagi akan dicontoh. Nah, duplikasi yang udah baik itu, kaderisasi yang udah baik, dicontoh oleh paroki lain kan membuatnya. Tiba-tiba paroki yang udah membuatnya dulu dengan mudikanya kok bilang gitu Pak. Nah, makanya saya selaku orang yang dibaptis di sini, kemudian waktu itu dari MRPD ini pembinanya ke Stella Maris, kok duplikasi itu tergantung orang. Sebenarnya enggak boleh ya. Pak Oton pindah, hilang juga programnya. Nah, maka itu konsepnya ini nanti boleh saya memediasikan ya, artinya tapi konsepnya adalah saya dari Depak ke penyuluhan ya, karena memang penyuluh. saya penyuluh ya. Jadi bedanya dengan beliau ini kan mewakili negara, kalau ini kan mewakili swasta gitu. Nah, sama. Jadi kan ini kurang nih Pak Yadi. dari skala itu kan ada begini Pak, dari tahun 2 kan kita kan mulai nih, makanya dulu Pak Oton bilang ini ada baiknya juga dibuat impom ya. Dan ini Kan juga ngapa Hipo bilang harus menghubungi harus ketemu sama Oncet, pokok pembina kami lah. Oncet tuh yang mana? Yang dulu anak teknik tuh kan? Bukan, dia perawat di Antonius. Jadi gini. Oh, yang itu Mandau. Oh, yang Mandau. Si itu kah Yakobus kah? Kok Oncet namanya? Ria, namanya itu Rio. Rio Di Bapakat kah dia? Enggak, dia Bapakat ada juga. Iya. Ya udah berkeluarga Rio, saya tahu Rio ya. Jadi gini deh, Ipo, kasih nomor mereka itu nanti ke saya ya. Kita ketemu lah diskusi. Nanti saya mau komunikasikan secara pribadi dengan mereka dulu kapan ada waktu. Nanti kita ketemunya kalau bagusnya di sini aja. Ya, enggak apa-apa. Enggak di sini juga. Ya nanti. Jadi kenapa kita di sini? Karena memang kita marwahnya di sini. Gitu. Ya memang warm. Oh, Mas Sarina. Bincang-bincang. Enggak ada Bu Sarina. Iya. Ya, dan tadi itu kan ada membahas tentang ini kan, apa namanya? Kaderisasi kan. Untuk kaderisasi itu masuk ke programnya para pembina. Bukan masuk ke program kami OMK-nya. Tapi kan ketua kan harus terlibat karena objeknya kan nanti. Karena objek karena memang kalau memang itu udah jadi program dan tanggung jawab dari pembina, itu kami cuma hanya membantu aja untuk dari pengurusnya tuh, pengurus inti OMK itu tuh hanya membantu untuk terjalaninya. Mantap. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah Pak Oton dengan OMK-nya ini. Jadi kayak gitu. Jadi ini kan masuknya karena program kerjanya pembina. Harusnya pembahasan yang ini dibawa ke pembina dulu. Kayak gitu. Ya boleh. Jadi maksudnya itu memang betul itu. Tapi paling tidak kan kita ini kan masih audiensi namanya kan, masih tingkat Ketemu dengan Pak Wo-nya dulu. Jadi kalau Pak Wo-nya udah di sistemnya itu kan ada tuh ketua OMK, serah kau lah pembina katanya. Ada tuh. Karena dia merasa tidak sinkron. Tapi sebenarnya ya itu kan personal. Jadi saya secara Kalau si pribadi. Ipo ini udah bagus dia, artinya ketika program-program dari seksi kepemudaannya itu untuk objeknya OMK, monggo ayo jalankan, ya kan? Jadi OMK-nya tinggal mempersiapkan SDM-nya, sumber daya manusianya. Kalau misalnya satu lingkungan tuh dikaderkan 5 orang, ya kan, untuk tahap awal lagi. Ya, jadi starting harus point-nya. mau tidak mau itu harus ditekan mereka itu. Setiap lingkungan paling tidak dia mengutuk. Jangan ditekan. Enggak, begini. Dipaksa. Dipaksa, ya ditekan dipaksa. Bahaya dipaksa nih. Iya,
Pemaksaan. Ya, kalau tidak ada suatu pemaksaan zaman kita ya, ini zaman kami ya. Bukan, sebenarnya diajak bahasa Oh, keren. diajak. Diajak. Ya, kalau zaman dulu dipaksa bukan diajak. Kalau zaman sekarang boleh kata diajak karena lebih lembut sedikit. Zaman kita dulu kamu makan kerja, iya enggak? Ah, kalau enggak kerja kamu Karena enggak saya makan. optimis nih, Ah, kalau gitu. misalnya Kan gitu. Nah, tahun zaman ini sekarang beda. diadakan, ya, kalau dia sinkron lah ya, tahun ini diadakan, Jadi- karena tinggal ini dia, Ya. mudah ya. Jadi maksud saya itu bagaimana MRPD ini menjadi pilot project. Bukan lagi Ah. pilot project dia. Pilot project untuk masa sekarang. Oh, Kalau dulu, baik. jadi maksudnya Dulu kan pilot- udah 35 tahun dulu Betul, kan. itu kan sudah perlu diupdate gitu loh. Hmm. Ini teknologi kan udah masa HP masih belum ya, kan sekarang kan sudah. Kalau dulu zaman ARA ya, datang mereka kan. Iya. Zaman sekarang mana boleh gitu? Kan teknologinya udah berubah digital. Kalau dulu masih manual, ya enggak kan? Jadi maksud saya itu, jadi kita menjadi pilot project untuk generasi sekarang. MRPD ini pencetus. Jadi Bomnya di sini. Setelah itu nanti dia akan merembet ke apa paroki-paroki di Keuskupan Agung ini. harusnya gitu. radiasinya gitu. Iya, memang begitu. Jadi ini konsep gitu loh. Jadi konsep besar. Kita ibaratnya kita mau ngajak orang berubah, tetapi kita harus berubah dulu dong. Iya enggak kan? Padahal 35 tahun yang lalu sudah berubah kan. Betul, tapi perubahannya kan sudah expired ibaratnya. Belum lah bro. Bukan. Ya, kan generasi itu kan sudah mentok. Dia kan generasi yang baru lagi. Tapi semangatnya tetap kuat. Ya, justru itu yang kita mau. Karena 102 tahun tuh saya masih katakan OMK tuh. Bayangkan tuh. Nanti saya kirimkan ya konsepsinya tuh 102 tahun tuh masih OMK. Saya ngitungnya sampai 102 tahun, ditanya apa enggak 103 tahun bang? Udah cukup lah 102. 102 tuh ya orang udah lonyin, 60 aja ada lonyin dong. Enggak apa-apa, artinya tuh pertemuan kita ini artinya tuh jalan Tuhan konsepnya itu. Karena saya tidak ingin program yang sangat baik 35 tahun yang lalu itu, ya kan, terkubur. Ya. Nah, padahal Pastor Hermes udah dinyarungkup sekarang kan. Ya. Jadi luar biasa dulu tuh. Jadi kita punya konsep nanti OMK ini nanti dia eksis di dalam spiritualitas, Oh, iya? eksis di dalam finansial gitu loh. Jadi di situ. Dulu itu Pak, driving posisi itu Pak tahun 2002, orang muda Katolik itu yang mempengaruhinya ya kalau khusus Kalimantan Barat ya, spiritualitas ya kan, dan moralitas. Itu yang membuat orang muda Katolik itu nanti akan menjadi sangat kuat. Jadi spiritualitas itu harus tinggi, moralitasnya juga harus tinggi. Ya, justru di sini ini kan ini bukan tantangan, tetapi ini pekerjaan. Hmm. Pekerjaan yang harus kita kerjakan untuk anak-anak muda, karena pergaulan sekarang ya juga Berat. Ya, berat. pergaulan Sehingga- sekarang ini kan Dan saya melihat juga banyak kawin campur ya, sehingga seolah-olah tidak ada yang hibrid ya, Ah. banyak yang hibrid ya. Nah, jadi maksudnya bagaimana Katolik ini harus jadi Katolik gitu loh. Oh Betul ya. enggak? Jangan dia merasa lalu dia kan ada ini. Hmm. Sebenarnya di dalam ini banyak, tetapi lebih suka mencari di luar. Tidak Mantap nih pastir. mungkin Ngeri dengan ya. iya, sebenarnya ini kan sebenarnya Bibit-bibitnya tuh kan. karena begini ya. Yang namanya jodoh itu bukan di tangan Tuhan. Jodoh itu di tangan Dipilih kita. manusia. Iya, karena Jodoh kita itu dipilih punya hak manusia. kebebasan gitu loh. Hanya Tuhan merestukan apakah benar nih punya kamu. Tapi konsep Tuhan itu sudah ya. menentukan jodohmu Ya. tuh harus seiman. Ya betul. Yang ini yang menjadi konsep yang harus kita ajarkan. Kitab Kejadian. Ya. Nggak mungkin kan? Betul. Hawa lalu kawin bukan dengan si Adam kan? Ya. Makanya Israel itu hancur dulu kan ada anak Samaria dengan Oke lah, kalau mungkin dia mau kerja dulu. Oh, Jadi iya, gitu ya. Iya. Jadi nanti oke lah pertemuan kita tinggal kita Kalau matangkan ya. Kalau agak lama tadi saya mau ajak ngopi dulu di sini gitu. Hmm. Kita ngopi dulu lah Oh, ya. lah, Nah, sip. saya ambil kopi dulu, saya bawa kopi tadi itu. Eh, Masih lama kalau mau nganu ya. Nomor. Lagi, nah, udah nomornya udah ibu kirim ya, nomor Bang Ojan. Oh iya iya. Iya, iya, Dengan iya. beberapa mereka tuh dikirim bukan hanya satu, siapa-siapa tadi. Semuanya aja biar Ah. ketemu gitu Pak. Ya, nanti saya begini. Karena- kami dari penyuluh agama Katolik kota gitu ya. Komandannya Pak Yan gitu. Cukup Saya ini hanya cukup asisten 7 tahun doang. lah pingpong kan. Sekarang benar-benar real yang Nah. spiritualitas. Oke, nanti ibu Iya. kirim ya, Pak. Nah, ibu lanjut ya. Oke lanjut ya. Udah ya. Semangat terus ya. Gitu ya. Untuk mengajak OMK tuh. Kita ngopi dulu lah ya. Ngopi dulu lah kita. Sini Memang ada
Saya bawa kopi enak.